Tiga kepala keluarga tinggal dalam satu atap, tapi rumah itu lebih mirip ladang perang daripada tempat pulang. Ketika ego, gengsi, dan dendam lama tak kunjung selesai, anak-anak pun tumbuh dalam bayang-bayang luka yang diwariskan tanpa sadar. Dulu, rumah itu dipenuhi tawa, tangga kayu yang berderit jadi saksi Hasan, Dian, dan Fadli. Tumbuh bersama, kini setelah orang tua mereka tiada, rumah warisan itu tak lagi punya kehangatan. Alih-alih tempat pulang, ia berubah jadi ajang adu kuat. Hasan sebagai anak tertua merasa rumah itu miliknya. Ia duduk di kursi depan dengan aura penguasa, mengatur dapur, ruang tamu, hingga halaman. Istrinya, Bu Sari, cerewet dan penuh curiga pada semua. Dian, adik perempuan satu-satunya, tinggal bersama suami dan dua anaknya di kamar belakang. Mereka sering jadi sasaran omelan, dianggap tidak berkontribusi, sementara Fadli, si bungsu, yang baru kehilangan pekerjaannya, pulang bersama istri barunya yang tak pernah akur dengan Bu Sari. Setiap pagi dimulai dengan piring pecah, sindiran di meja makan, atau suara pintu dibanting. Anak-anak pun terbiasa mendengar umpatan antar orang dewasa. Di hari itu, suara Dian terdengar paling nyaring. Ini rumah warisan, bukan milik Mas Hasan saja. Hasan berdiri, menggebrak meja. Tanpa aku, rumah ini sudah roboh dari dulu. Dan untuk kesekian kalinya, ruang makan menjadi medan perang tanpa peluru, tapi menyisakan luka yang tak terlihat. Di kamar sempit bersebelah dapur, Naila duduk memeluk lutut. Usianya baru 13 tahun, tapi pikirannya jauh lebih dewasa dari anak seumurannya. Ia mendengar jelas pertengkaran ibunya, Tante Dian, dan Om Hasan yang tak pernah selesai. Suara lemari dibanting, suara panci beradu, bahkan umpatan kasar jadi musik harian di rumah itu. Di ruang tengah, Arfan, anak Hasan, memutar volume TV keras-keras. Pura-pura tidak peduli, tapi matanya kosong. Ia tahu, setiap kali ayahnya marah, ibunya akan melampiaskan ke siapapun yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya. Lalu ada Rizky, anak Fadli, yang baru berusia 5 tahun. Ia sering menangis tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara orang dewasa bertengkar membuatnya ketakutan. Rumah itu terlalu sempit untuk menampung 3 kepala keluarga, dan terlalu penuh dendam untuk disebut rumah. Anak-anak mulai kehilangan makna pulang. Mereka tumbuh dengan kebingungan, tak tahu siapa yang harus dihormati, siapa yang bisa dipercaya. Bagi mereka, rumah bukan lagi tempat istirahat, tapi ladang ranjau yang siap meledak kapan saja. Dan malam itu, ketika listrik padam sejenak, tak ada siapapun yang berbicara. Tapi di dalam hati masing-masing, suara ingin pergi terdengar semakin keras. Pagi itu, suasana rumah makin tegang. Hasan memanggil adik-adiknya ke ruang tengah, membawa setumpuk map coklat yang sudah mulai usang. Di dalamnya ada surat tanah dan dokumen rumah warisan yang selama ini hanya dibicarakan, tapi tak pernah benar-benar diselesaikan. Aku mau kita bicara ini sekarang. Rumah ini harus atas namaku, ujar Hasan dengan dingin. Dian langsung berdiri, tangannya mengepal. Kita bertiga anak kandung, Mas. Ini rumah orang tua kita, bukan punya Mas sendiri. Fadli mencoba menengahi. Kita bisa duduk baik-baik, cari jalan tengah. Tengah apanya? Kamu bahkan numpang makan di sini, bentak Bu Sari, istri Hasan. Wajah Fadli memerah. Istrinya, Ratna, yang dari tadi hanya diam, akhirnya ikut bicara. Kalau memang kami tak dianggap, kami bisa pergi. Tapi jangan lupakan bahwa suamiku juga punya hak. Seketika ruangan jadi dingin.
Meski matahari mulai tinggi, surat warisan itu terbentang di atas meja. Tapi tidak ada satupun dari mereka benar-benar membacanya. Semua sibuk mempertahankan harga diri, dan untuk pertama kalinya, ide untuk menjual rumah mulai mengendap di benak masing-masing. Siang itu, Naila menangis diam-diam di halaman belakang, duduk di bawah pohon jambu tempat ia dulu sering bermain bersama Arfan dan Rizky. Tapi kini mereka jarang bicara. Semua berubah sejak orang tua mereka saling bermusuhan. Arfan sedang mendengar ibunya menyebut Naila anak pengangguran, menyindir Dian. Sejak itu ia jadi enggan menyapa. Rizky pun mulai meniru cara bicara ibunya yang kasar terhadap Tante Sari. Pertengkaran orang tua menjalar ke anak-anak. Tidak ada lagi tawa bermain kelereng atau rebutan mainan layangan. Yang ada hanya saling diam, saling menghindar, saling curiga. Luka orang tua menetes perlahan ke generasi berikutnya. Tanpa mereka sadari, Dian melihat putrinya menangis, tapi tak sanggup mendekat. Ia terlalu sibuk mempertahankan harga diri, lupa bahwa anaknya butuh pelukan. Fadli dan Ratna sibuk mencari cara keluar dari rumah itu, sementara Hasan semakin keras kepala, tak mau berbagi sepeser pun dari warisan yang belum tentu sah atas namanya. Dan di tengah semuanya, rumah itu tetap berdiri, diam, tua, dan retak. Retaknya bukan karena usia, tapi karena cinta yang perlahan-lahan mati. Sore itu suara pecahan piring terdengar dari dapur. Ratna tak sengaja menjatuhkan gelas, tapi Bu Sari langsung menuduhnya ceroboh. Suara mereka meninggi. Fadli datang membela, Hasan ikut campur. Dian pun tersulut emosi. Tak ada yang mau mengalah. Anak-anak menangis di kamar, menutup telinga. Sudah cukup, teriak Dian. Matanya berkaca-kaca. Kalau memang harus keluar dari rumah ini demi ketenangan, aku siap. Untuk pertama kalinya, ancaman itu terdengar serius. Dan semua orang tahu, badai yang selama ini ditahan akhirnya mulai mengamuk tanpa ampun. Keesokan harinya, Dian dan kedua anaknya benar-benar pergi. Hanya koper dan ransel kecil yang mereka bawa. Tak ada pelukan, tak ada pamit hangat, hanya sunyi yang membekas di lorong rumah. Naila menunduk, menolak menoleh ke belakang. Di ruang tamu, Hasan diam menatap jendela. Fadli termenung di tangga, sementara Ratna mulai berkemas menyusul keputusan Dian. Kepergian itu membuat rumah semakin sunyi, namun juga menyisakan perasaan aneh di hati mereka. Mungkin ketenangan tidak bisa dipaksakan. Di bawah satu atap, mungkin perpisahan adalah satu-satunya jalan untuk bertumbuh. Kini Hasan dan Bu Sari yang tinggal. Rumah terasa lapang tapi hampa. Tak ada suara tawa, tak ada suara rebutan anak-anak. Hasan duduk termenung di beranda, menyesali kata-katanya sendiri. Dalam keheningan itu, ia baru sadar, kadang yang kita pertahankan justru yang paling melukai. Di kamar yang ditinggalkan Dian, Hasan menemukan sepucuk surat. Tulisannya rapi namun penuh emosi. Maaf jika aku pergi tanpa salam. Aku lelah bertahan di antara ego yang tak mau berdamai. Semoga Mas Hasan bisa menemukan damai sebelum semuanya benar-benar terlambat. Hasan menggenggam surat itu, matanya basah. Hasan duduk di meja makan yang kini sepi. Ia menghubungi Fadli, tapi hanya masuk pesan suara. Ia coba menelpon Dian, namun nomornya sudah tidak aktif. Baru kali ini, ia merasa benar-benar sendiri. Bukan karena rumahnya kosong, tapi karena hatinya yang tak lagi punya siapa-siapa. Sebulan berlalu, rumah itu kini benar-benar sunyi. Hasan dan Bu Sari hidup tanpa percakapan berarti. Makan sendiri-sendiri, bangun tanpa sapaan, tidur dalam keheningan. Satu sore, Hasan berdiri di depan rumah, memandang jalan yang dulu ramai oleh anak-anak kecil berlarian. Matanya menatap kosong. Ia menggenggam surat dari Dian yang sudah lusuh. Dibaca berulang kali tapi belum pernah ia balas. Tiba-tiba seorang kurir datang membawa amplop dari notaris.
Ternyata Fadli dan Dian menggugat pembagian warisan secara hukum. Hasan terduduk di anak tangga. Ia tidak marah, tidak juga kecewa, hanya menyesal. Ia sadar rumah itu tak berarti apa-apa tanpa kehangatan di dalamnya. Semua yang dulu ia pertahankan, harga diri, status sebagai anak sulung, rasa berkuasa, hanya menyisakan kehampaan. Beberapa hari kemudian, Hasan mengunci rumah itu dan menitipkan kunci pada tetangga. Ia pergi ke kota lain mencoba menemui Fadli terlebih dulu, lalu Dian. Ia tak ingin memperjuangkan warisan lagi. Ia hanya ingin meminta maaf, sebab ia akhirnya mengerti. Rumah bukan soal tembok ataupun atap. Rumah adalah tempat di mana hati saling menerima dan memaafkan. Dan saat semua itu tak ada, rumah hanyalah bangunan kosong yang tak lagi pantas disebut pulang.